Selamat sore Pak Masuri. Selamat sore, Vita. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Vin. Ya, jadi hari ini Pak Masuri akan mengadakan coaching ya, kegiatan coaching. Insya Allah seperti itu. Ya, bersama coach Bapak yang Pak Theo. Oh, oke, bersama coach Bapak yang Pak Theo. Oke, yang saya ingin tanyakan pertama sebelum Bapak melaksanakan kegiatan coaching, kompetensi apa Pak Masuri yang ingin dikembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Kalau saya sih yang ingin dikembangkan yang pertama itu passion yang pertama. Nah saya kalau suruh fokus satu arah itu agak sulit. Yang pertama. Terus yang kedua itu mencari atau merangkai kalimat pertanyaan yang berbobot biar seperti saya. Itu seperti apa Bu nanti? Atau itu yang mau saya kembangkan. Ya, baik Pak Masuri. Jadi bagaimana nih Pak? Apa yang nanti saya bisa bantu untuk kegiatan coaching yang Bapak akan laksanakan? Jadi Ibu, nanti mungkin pas saat kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Theo, khususnya pada saat kita mencari solusi, di situ nanti mohon untuk bisa diamati Ibu. Jadi kalimat-kalimat yang saya sampaikan, pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan pada Pak Theo itu seperti apa? Karena ternyata saya masih ragu itu berbobot apa ringan tuh Bu. Iya, iya. Mohon untuk diamati ya di situ. Ya, baik. Jadi saya ikut mengobservasi gitu ya. Jadi, Lalu harapan Pak Masuri sendiri terhadap nanti hasil observasinya itu seperti apa? ya harapannya karena kita ada masalah, ada persoalan yang harus diselesaikan, harapan saya bisa bersama-sama, khususnya Pak Theo sendiri nanti bisa membantu Pak Theo untuk menemukan solusi dari permasalahan itu. Jadi kalau misalkan saya ada pertanyaan lagi, indikator pencapaian Bapak selaku coaching nanti akan seperti apa indikator pencapaian? Indikator tercapaiannya seperti apa biar? Ya, Katakan coachingnya berjalan dengan baik itu kalau seperti apa? Hasilnya yang jelas nanti ya biar ketemu solusinya. Terus dari saya sendiri Bu, karena sebagai coach ya harapan saya tidak melulu untuk memberikan solusi yang tidak tepat dari saya sendiri. Jadi biar nanti kita sama-sama, khususnya dari Pak Theo sendiri, benar-benar kita menemukan solusi dari apa yang kita gali bersama. Baik, terima kasih Pak Masuri. Jadi itu saja kegiatan awal kita. Pesan saya kalau Pak Masuri nanti tetap alur ceritanya di Insya Allah. Monggo Pak Masuri bisa bergabung kegiatan coaching. Ya Ibu, mohon doa restunya. Ya siap. Nanti Bu. Ya siap. Selamat sore. Selamat sore Pak Theo. Silahkan Pak Theo. Yang ditunggu. Gimana kabarnya Pak Theo? Baik Pak. Alhamdulillah. Biasanya senyum bahagia kok agak muram. Ada apa Pak Theo? Iya nih Pak, ini saya mau cerita nih tentang kondisi yang saya alami selama proses pembelajaran. Ya. Jadi saya ini mengalami dalam satu pembelajaran itu, dalam satu jam pembelajaran itu ada dua kelas berbeda Pak. Jadi Ya. ada dua tingkat yang berbeda. Jadi ada kelas 7 dan kelas 8 begitu, itu dalam waktu yang sama. Dan ini yang saya kesulitan di dalam memberikan materi ataupun memberikan pelajaran karena mereka ini berbeda jenjang, sehingga yang diberikan itu pasti berbeda. Dan ini yang saya masih mengalami kendala Pak, sama sekali begitu. Berarti posisinya tadi ya ada masalah, pelajarannya sama, Pelajaran harinya sama, iya, jamnya juga sama, Jamnya. pengampunya juga dengan sama. pengambilnya saya juga. Jadi kalau mau membuat diri juga tidak bisa gitu Pak. Kalau Nah ini kira-kira Pak, ini kan sudah beberapa saat itu ya, sudah berapa bulan atau? ini sudah berjalan selama ini mungkin sudah ada mungkin 1,5 tahun itu, berarti 3 semester ini. Sudah 3 semester. 3 semester ini masih kondisinya
cuma 1-2 dalam satu tingkat itu tidak apa-apa, tapi ini anaknya dalam satu jenjang itu, dalam satu tingkat itu bisa 4 sampai 5 anak, sehingga ketika yang satu diajar dan satu rame, yang satunya sudah sudah mengerjakan, yang satunya masih apa. Jadi karena berbeda ini saya kesulitan. Ini kan posisi sudah lumayan lama Pak Dewa ya. Iya. Artinya lama mana. Nah ini kan posisi juga pembelajaran terus berjalan. Iya. Nah, ini dengan menyikapinya seperti apa? Yang sudah terlaksana. Iya. Yang pertama yang jelas saya menyikapinya karena kan pasti ada RPP atau modul ajar itu kan pasti sudah yang pertama sudah kami siapkan. Jadi plan A-nya adalah sesuai RPP, lalu sesuai modul ajar. Yang kedua adalah plan B-nya ketika misalkan ada yang materinya dalam 2 jenjang itu materinya berbeda, jadi saya lakukan selama ini ya kami membagi. Jadi mungkin jam pertama nanti kelas 7, lalu kemudian jam kedua nanti di kelas 8 gitu. Jadi ada pembagian. Nah kalau misalkan ada materi yang mungkin masih bisa kami hubungkan, ya kami hubungkan gitu. Ya, terus yang juga sudah jenengan lakukan berkaitan dengan kolaborasi bersama teman yang lain, atau mungkin dengan atasan. Iya, yang selama ini yang mungkin sudah saya kerjakan selama dengan adanya situasi dan kondisi seperti itu. Yang pertama, saya sebenarnya intens berkomunikasi dengan wakakurikulumnya. Dengan kondisi seperti itu saya mengatur jadwal untuk bagian pasti itu dengan Pak Hamid Tohari. Ya, dari kurikulum kami sudah berusaha menata bagaimana supaya anak-anak yang dalam 2 jenjang ini kalau bisa jangan dijadikan satu. Lalu kemudian yang kedua, kami seringkali juga sharing dengan teman-teman MGMP karena kan agama Kristen ini mengikut dengan MGMP kota, jadi kami mengikuti itu, sharing dari teman-teman ini bagaimana pengalaman mereka bisa saya terangkan. Itu terus harapan dengan Pak Teo ketika sudah seperti itu jangan kondisikan sebaik mungkin. Nah harapannya setelah ini depannya seperti apa? Seperti kondisiannya. Iya, harapan saya andai kata mungkin saya punya dua pandangan ya. Pertama, jika seandainya masih tetap dalam kondisi yang sama, maka saya harus pintar-pintar di dalam memberikan mereka sebuah tugas atau memberikan pembelajaran di kelas, sehingga 2 jenjang yang berbeda ini mereka bisa sama-sama mendapatkan pembelajaran tanpa ada salah satu yang dirugikan. Lalu kemudian harapan saya yang kedua yang jelas tadi yang saya sampaikan ke guru juga, bagaimana supaya dalam 2 jenjang ini tidak bertemu dalam satu waktu yang sama, sehingga saya setiap awal tahun pelajaran atau ya setiap awal tahun pelajaran itu saya selalu mengusulkan untuk kelas-kelas mana saja yang bisa dimasuki oleh siswa-siswa kami yang Kristen, sehingga paling tidak dalam satu tingkat itu hanya ada 3 kelas, hanya maksimal 4 kelas itu, sehingga tidak ini kan posisi sudah lama jalannya, yang pun juga sudah melakukan hal yang terbaik dan juga punya harapan yang seperti itu. Iya. Nah ini kan pasti jenengan punya angan-angan Pak Teo. Iya. Kira-kira ini seperti apa biar berjalan normal seperti biasa. Nah kira-kira yang ada di bayangan jenengan saat ini, langkah-langkah apa yang mungkin bisa diambil Pak Teo? Iya, langkah-langkah yang pertama yang saya ambil yang jelas saya berkonsultasi atau berkomunikasi dulu dengan kurikulum supaya Pak Hamim tadi supaya pembagian jadwal itu supaya tidak bertemu pada jam yang sama. Lalu kemudian yang kedua saya juga berkolaborasi dengan guru BK berkaitan dengan pembagian anak-anak di dalam tingkatan di dalam kelasnya itu. Guru BK suruh membantu ya. Iya, BK bisa kolaborasi untuk membantu bagaimana siswa-siswa yang Kristen ini bisa mereka terkumpul dalam misalkan 3 tingkat, tidak lebih dari 4 tingkat, sehingga waktu mereka ketemu dalam waktu yang sama itu paling tidak bisa diminimalisir. Begitu Bang Mas. Nah ini kan
itu bisa nanti kita jalankan. Nah, posisi kita kan harus ke Pak Hamid. Iya. Nah, Pak Hamid kan nanti juga mungkin ada di rapat tadi. Iya. Nah, ini antisipasi kalau belum menemukan solusi seperti yang dengan ini, nanti akan seperti apa? Iya. Jadi jika memang misalnya itu dengan terus seperti apa harapannya kan ya seperti tadi. ya Kita sudah melaksanakan sesuai dengan yang sampaikan seperti anak jenengan tadi gambaran melangkah kemana. Dengan antisipasi jika itu juga dalam waktu dekat ini belum terjadi, belum dapat solusinya seperti itu, mungkin langkah-langkah berikutnya kita untuk antisipasi. ya langkah-langkah yang saya harus lakukan yang jelas yang pertama ya dari intern saya dulu, paling tidak bagaimana ketika modul ajar yang sudah rapi kita buat ini, kita harus juga buat plan B-nya. Jadi plan B-nya ini adalah bagaimana ketika dalam dua tingkat ini bertemu, dua tingkat yang berbeda ini bertemu, bagaimana yang pertama bisa membagi tugas belajar antara masing-masing kelas ini. Lalu yang kedua adalah bagaimana materi yang mungkin bisa dihubungkan itu nanti kita hubungkan sehingga yang misalnya yang kelas 7 dapat, kelas 8 juga bareng-bareng, jadi mereka bisa sama-sama gitu. Walaupun dengan materi yang berbeda tapi ada esensi yang bisa kita hubungkan, nanti saya mencoba untuk menghubungkan. Iya. Kira-kira panjenengan itu mau melangkah ke Pak Amin dan seterusnya itu kapan kira-kira bisa dimulai? Karena menurut saya itu juga solusi yang bagus, karena memang kuncinya juga ada di pengaturan jadwal kan ya. Nah ini kira-kira mau melangkahnya ke sana kapan? Iya. Untuk melangkahnya ke sana mungkin nanti setelah kita berdialog ini saya langsung bertemu beliau, apakah ada solusi yang seperti yang saya harapkan atau angan-angan tadi, apakah bisa dilaksanakan. Nanti kata mungkin harapan saya kalau misalkan tidak dilaksanakan, mungkin tidak bisa dilaksanakan di semester ini atau di tahun ajaran ini, harapan saya bisa dilaksanakan di tahun ajaran berikutnya. Bisa di apa namanya ya, yang harus segera disesuaikan jadwalnya ya, dengan tidak empuk ya. Betul. Jadi Pak Tio, saya kira itu hal yang sangat positif, bagus. Di apa yang sudah panjenengan sampaikan tadi, masalah-masalah itu kita sudah ngobrol, sudah menyampaikan harapan-harapan dan juga langkah-langkah yang akan dicapai. Dan insya Allah besok ya kita melangkah ke sana. Mudah-mudahan solusi yang telah bersama-sama kita putuskan bisa kita angkat bersama. Dengan juga permasalahan jenengan nanti segera teratasi itu Pak. Iya, Bapak, harapannya seperti itu. Terima kasih banyak Pak Tio kesempatan kali ini. Terima kasih sekali Pak Suri sudah memberikan motivasi untuk saya. Pokoknya harus bersemangat. Siap. Ya. Terima Terima kasih. Saya mau izin dulu. Untuk Pak Tio. Baik, terima kasih Pak Masudi sudah melaksanakan coaching. Kalau saya melihat tadi luar biasa Pak. Kalimatnya setiap kali lagi. Mohon maaf. Tidak kan, kita masih sama-sama belajar. Tapi sudah luar biasanya karena coachingnya terlihat rileks seperti itu, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Pak Masudi. Mencoba rileks Ibu. Oh, Karena gitu. orang datang bawa masalah itu tegang. Itu tegang. Wah, malah ketemunya bukan solusi nanti. Ya, betul. Kita mencoba untuk ya rileks saja. Ya sama-sama menemukan solusi terbaik gitu. Ya, betul. Jadi menurut Pak Masuri tadi performa kegiatan coaching padunya tadi seperti apa? Performanya penilaian angka. Oh, enggak ya, bisa Kalau dijelaskan. performa Dengan nilai juga bisa jelaskan kenapa nilai sekian. kalau saya melihat diri saya sendiri ya nggak mungkin bagus Bu, karena memang saya sendiri masih banyak yang kurang lah menurut saya sendiri, masih banyak kurang, terutama untuk ini sudah benar sesuai alur tirta tidak ya,
seperti itu, terutama yang tadi kalimat-kalimat pertanyaan saya sampaikan ke Uci itu sudah berbobot apa enggak, dan seterusnya. Saya itu memberi pertanyaan berbobot atau malah menampakkan solusi, ya itu yang saya masih ragu juga. Ya, jadi memang Kalau nilai ya rentangnya paling 70 paling 70. Kenapa 70, Pak? lah banyak tadi mungkin ya belum sesuai, tapi mudah-mudahan ya menjadi solusi untuk Pak Teo. Ya, siap. Kalau saya mengamati tadi ya Pak ya, mulai dari awal sampai akhir, saya sudah mengapresiasi sekali Pak Masuri melaksanakan kegiatan coaching. Yang pertama, yang nampak sekali Pak, ketika Pak Masuri itu menanyakan, aduh mau sundung ini nanti ada suara apa itu Pak? Oh ini ya Zoom ya Pak, oh ya nggak apa-apa Pak. Ya yang pertama saya mengapresiasi tadi waktu Pak Masuri itu menanyakan tentang planning. Jadi kan tadi simulasi kan Pak Teo kan menjabarkan nanti solusinya kan seperti ini, agenda nanti yang akan dilaksanakan untuk permasalahan beliau kan sudah tertata. Tetapi kan tetap ada kemungkinan yang kita nggak ingin jumpai, hambatan-hambatan yang kiranya nanti akan muncul. Dipanjangkan nanti tadi sudah menanyakan planning apa, dan Pak Teo juga langsung bisa menjawab planningnya apa sih ketika dijalankan. Kemungkinan itu sudah diantisipasi sedikit luar biasa. Dan yang kedua, saya mengamati Pak Masuri juga sudah mengapresiasi Pak Teo. Jadi ketika ada orang yang punya masalah, kemudian kita mencoba untuk menghubungi seseorang tersebut menemukan solusinya, maka kita mengapresiasi. Kadang yang dilupakan oleh coach gitu. Jadi luar biasa itu solusinya sangat bagus sekali. Itu sudah membuat coach itu percaya diri dan antusias untuk melaksanakan solusi yang diselesaikan sendiri. Kalau saya mengamati seperti itu. Kemudian yang saya tanyakan itu Pak Masuri, adakah rencana tindak lanjut untuk kegiatan coaching yang telah kita laksanakan? Bersama Pak Teo tadi. Iya. Ya nanti coba setelah beberapa saat nanti kita akan bersama-sama Pak Teo lagi berkomunikasi berkaitan dengan apa yang sudah kita bahas di kesempatan tadi. Apakah sudah berjalan dengan baik sesuai dengan solusi yang diharapkan dan kita bersama. Kalau belum menemukan solusi yang terbaik, nanti kita akan ngobrol lagi. Jadi tetap bersamai dalam semua prosesnya gitu. Jadi ketika sudah ketemu solusinya ya udah tidak serta-merta selesai seperti itu. Betul. Kita harus bersamai sampai solusi. Ya, karena kalau melihat permasalahannya tadi kan sebenarnya ya butuh waktu karena berkaitan dengan pengaturan jadwal ini kan apa ya kayak didong nanti kalau jadwal ini dirubah otomatis kan nanti akan berubah yang lain. Jadi itu sudah butuh waktu, makanya nanti kita sedang terus melihat Mungkin yang perlu diubahkan itu ya Pak, karena kan yang namanya solusi itu kita harus sudah tahu kapan. Nanti kan tadi di percakapan dengan Pak Teo kan tadi waktunya ketika kita tanya kapan itu Pak Teo kan masih harus mengkoordinasi dulu dengan ya, terima kasih Pak. Mungkin Pak Suri mungkin ada lagi yang bisa saya bantu untuk kedepannya antara tindak lanjut yang mungkin masih sama Bu. Ini saya selaku coach nanti arahnya seperti apa agar bisa meyakini Pak Teo untuk menemukan solusi terbaiknya dalam menangani masalah beliau. semua prosesnya mohon ditulis di form seperti saat ini. Nanti semua
terima kasih banyak Bu Iya. dari Ibu sudah dibantu dan diarahkan.